Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah, memasuki halaman ke-82. Masih berbicara tentang biografi 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian biografi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang memasuki biografi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faslun, pasal Abu Abdillah Wakila Abu Amr Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Abdillah dikatakan juga Abu Amr Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibni Abil Asi Ibni Umayyah bin Abi Syamsin Ibni Abdi Manafin. Dia adalah bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin. Dia bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf. Abdu Manaf itu wahuwal abul khamisu, kakek kelima. Wa ummuhu, dan ibunya Arwa bintu Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manafin, yaitu Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Wa ummuha, dan ibunya, berarti ibunya ini ya, ibunya Arwa adalah Ummu Hakimin Al-Bayda'u bintu Abdil Muttalib. Ummu Hakim Al-Bayda bin Abdil Muttalib. Berarti kalau dari jalur ibu, ya, kalau dari jalur ibu itu satu buyut ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari jalur bapak itu bertemu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Abdu Manaf, kalau dari jalur ibu bertemunya di Abdul Muttalib. Tapi kalau Utsman bin Affan itu di bawahnya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abdul Muttalib itu cucu, kakek ya ke Abdul Muttalib. Jadi kalau Abdul Muttalib ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cucu, kalau ke Utsman bin Affan itu cicit. Aslama qadiman, dia termasuk yang masuk Islam di awal. Wa hajarul hijrataini, dan dia berhijrah 2 kali. Jadi Utsman bin Affan ini
Ini termasuk di antara yang ikut hijrah ke Habasyah. Ya, kaum muslimin itu kan hijrah 2 kali ya, ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Ethiopia. Dulu zaman sekalian, Ethiopia hari ini dulu namanya Habasyah. Dan Habasyah itu negeri yang makmur dulu, ya. Sekarang bisa jatuh ya, berubah 180 derajat. Tapi saya nggak tahu sejarahnya seperti apa ya. Harus dikaji ini, dianalisa perubahan yang terjadi pada Habasyah. Padahal dulu Habasyah itu negeri yang terkenal dulu. Wa tazawwaja banatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Wa waliyal khilafata sintai asyrata sanatan illa asyarata ayyamin. Dia menjadi khalifah selama 12 tahun. Jadi lama ya masa khilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. 12 tahun kurang 12 hari. Kurang 10 hari. 12 tahun kurang 10 hari. Wakila itsnatai asyarata. Ada juga yang menyebutkan kurang 12 hari. Wa qutila fi Dzulhijjati li 18. Dia terbunuh pada bulan Dzulhijjah. Ba'dal asr, setelah sholat asar. Wa huwa yauma idzin shaimun. Dia sedang melaksanakan saum sanata 35 wa huwa ibnu thnataini wa thamanina. Ini terjadi pada tahun 35 Hijriah. Beliau terbunuh bulan Dzulhijjah tanggal 18 Dzulhijjah ya. Ba'da asar, saat itu dia sedang melaksanakan saum, terjadi pada tahun 35 Hijriah ketika dia berusia 82 tahun. Wa huwa ibnu thnataini wa thamanina, berusia 82 tahun. Walahu minal walad, dia memiliki beberapa orang anak. Pertama, Abdullahil Akbar. Pertama, Abdullah Al-Akbar. Ini jadi kalau ada beberapa anak yang diberi nama dengan Abdullah misalnya, maka anak yang pertama disebut Abdullah Al-Akbar. Anak yang kedua disebut Abdullah Al-Awsat. Kalau di pertengahan ya. Yang ketiga disebut Abdullah Al-Asghar. Ya. Wa ummuhu, dan ibunya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya, Abdullah ini meninggal wa huwa ibnu sittin sinina. Wa huwa ibnu sitti sinina. Dia anak berusia 6 tahun. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kuburnya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguburkannya langsung. Jadi beliau yang masuk ke lahad ya, lahad meletakkan jenazah itu. Wa Abdullahil Asghar,
Nah, yang kedua ada Abdullah juga, Abdullah al-Asghar. Wa ummuhu, dan ibunya Fakhitatu bintu Ghazwan, ukhtu Utbata bani Ghazwan. Ibunya adalah Fakhitah bintu Ghazwan, saudara dari Utbah bin Ghazwan. Wa Amrin wa Khalid wa Abanu wa Khalidun wa Abanu wa Maryam. Nah, yang berikutnya Amr, Khalid, Aban, dan Maryam. Berarti sudah 6 ya, sampai sini sudah 6 putranya. Ummuhum, ibunya Ummu Amr bintu Jundub bin Amri bin Humamata minal Azdi min Daus. Ibunya adalah Ummu Amr bin Jundub bin Amr bin Humamah dari Azad dari Daus. Wal walidu wa Sa'idun wa Ummu Utsman. Yang berikutnya adalah Walid, Sa'id, dan Ummu Utsman. Ummuhum, ibunya Fatimatu bintul Walid ibni Abdi Syams ibni al-Mughirah ibni Abdillah ibni Umar ibni Makhzum. Ibu mereka adalah Fatimah binti Walid bin Abdi Syams bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Berarti sampai sini sudah 9 ya. Anaknya sudah 9 nih, putranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa Abdul Maliki la anqiba lahu. Nah, dia tidak punya keturunan. Mata rajulan, ia meninggal sudah jadi pemuda ya, sudah pemuda atau dewasa. Wa ummuhu, dan ibunya Ummul Banina bintu Ubainata ibni Hisnin ibni Hudzaifata ibni Zaid al-Fazari. Sudah 10. Kemudian wa Aisyatu wa Ummu Abana wa Ummu Amr. Kemudian Aisyah, kemudian Ummu Aban, Ummu Amr, ummuhunna Ramlatu bintu Syaibata bani Rabi'ah. Ibunya adalah Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Ini sudah 3, berarti sudah 13. Anaknya 13 ya. Wa Ummu Khalid wa Arwa wa Ummu Aban as-Sughra ummuhum Nailatu bintul Farafisati ibnil Ahwas ibni Amr ibni Sa'labah ibni Al-Harith ibni Hisn ibni Damdam ibni Adi ibni Khabbab ibni Kalab ibni Wabarah. Jadi ibunya Nailah binti Farafisah bin Ahwas bin Amr bin Sa'labah bin Harith bin Hisan bin Damdam bin Adi bin Khabbab bin Kalab bin Wabarah. Berarti beliau memiliki anak 16 ya. 16 anak Utsman bin Affan radhiyallahu. Nah, berikutnya jemaah sekalian. Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fasal Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya ini biografi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Abdil Muttalibi, ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu anaknya Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, dan ibunya Fatimatu. Ini salah harokat ya. Fatimatu bintu Asadin
ibni Hashimin ibni Abdi Manafin, yaitu Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf, wa hiya awwalu Hashimiyyati waladat Hashimiyah. Dia adalah perempuan pertama yang melahirkan atau yang memiliki keturunan dari Bani Hashim. Ya. Aslamtu wa hajartu ilal Madinah wa matat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Fatimah ini itu masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, dan ia meninggal di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata jemaah sekalian, ini dari kitab Mukhtasar ini ya. Ternyata istri Abdul Muthalib itu ya, maksudnya berarti iya ibunya sahabat Ali bin Abi Thalib ya, ibunya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya berarti istrinya Abu Thalib itu ternyata masuk Islam. Ya, masuk Islam dan hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nggak banyak diceritakan ya. Nggak banyak diceritakan, saya aja baru dapat dari kitab Mukhtasar ini ya. Ternyata ibunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini muslimah gitu ya. Muslimah. Jadi yang tidak masuk Islam itu hanya Abu Thalibnya ya. Baru dapati dari kitab Mukhtasar ini. Wa tazawwaja Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waladat lahu al-Hasan wal Husain wa Muhassinan mata saghira. Ia menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan punya anak 3, yaitu Hasan, Husain dan Muhassin ya, Muhassin. Tapi Muhassin ini meninggal ketika dia masih kecil. Jadi yang tumbuh hanya 2, Hasan dan Husain. Dan Hasan Husain itu enggak kembar jemaah sekalian. Ya, jangan salah sangka ya. Hasan Husain kembar, enggak jemaah sekalian. Enggak, ya. Jadi Hasan terlebih dahulu, kemudian punya adik diberi nama Husain. Jadi bukan saudara kembar ya. Bukan saudara kembar. Kemudian yang ini kalau kita sekarang Habib ya, anak keturunan dari Husain ini yang sebetulnya kalau yang dikenal di dunia Islam itu nama aslinya sebetulnya Sayyid. Nama aslinya sebetulnya Sayyid. Habib itu jamaah sekalian itu sebutan orang-orang Indonesia, Pak. Ya, sebutan orang-orang Indonesia. Jadi yang saya baca itu Habib itu sebutan dari kaum muslimin yang berada di Indonesia ini. Pada Sayyid. Jadi nama bukan nama resmi ya, nama populer di dunia internasional untuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyid gitu ya. Tapi di Indonesia mereka masyhur disebut Habib ya, masyhur disebut Habib. Nah, itu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Alawi ya, yang hijrah dari Yaman ke sini. Kemudian beliau menetap di sini. Gitu ya. Nantilah satu saat kita bercerita tentang sejarah ini ya, sejarah Habib masuknya ke Indonesia seperti apa.
Walahu minal waladi. Ali bin Abi Thalib itu memiliki beberapa orang anak. Muhammad ibnul Hanafiyah, yaitu pertama Muhammad ibnul Hanafiyah. Ini selain dari Hasan, Husain dan Muhassin ya. Wa ummuhu, dan ibunya Khawlatu bintu Ja'far. Min sabbi Bani Hanifah. Ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far dari Bani Hanifah. Wa Umar bin Ali, kemudian Umar bin Ali, wa ukhtuhu Ruqayyatul Kubra, dan saudaranya ada Ruqayyah, ya, Ruqayyah Al-Kubra, wa huma tawamani wa ummuhuma Taghlubiyah. Nah, ibu dari keduanya adalah Taghlubiyah. Berarti sudah berapa anaknya? Sudah 6 ya. Hasan, Husain, Muhammad, ya. Kemudian Umar. Oh, kalau lihat dari sisi namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah, tapi dia dinisbahkan pada itu ya, dia dinisbahkan pada sukunya ya, pada suku di ibunya. Wallahu a'lam. Wal Abbasul Akbar ibnu Ali, kemudian Abbas Al-Akbar bin Ali, yuqalu lahu As-Saqa. As-Saqa. Ya, dia disebut juga dengan As-Saqa. Qutila ma'al Husaini, dia yang terbunuh bersama dengan Husain. Nah, jadi ada putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang terbunuh di Karbala itu bukan hanya sekedar Husain, tapi ada juga Abbas, ya, sama putra sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa ikhwatuhu li ummihi wa abihi Utsman wa Ja'far wa Abdullah. Nah, saudara seibu sebapak itu Utsman, Ja'far dan Abdullah, Banu Aliyin. Ini anak-anak dari sahabat Ali. Ummuhum Ummul Banin Al-Kilabiyah, ibunya adalah Ummul Banin Al-Kilabiyah. Berarti sudah 10 ya, 10 putra sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ubaidullahi wa Abu Bakrin ibna Ali. Nah, yang berikutnya adalah Ubaidullah dan Abu Bakar. La baqiyata lahuma, keduanya tidak punya keturunan. Ummuhuma Laila bintu Mas'udin An-Nahsyaliyah. Nah, ibunya adalah Laila bintu Mas'ud An-Nahsyaliyah. Berarti sampai sini sudah 12 ya. Kemudian wa Yahya ibnu Ali mata saghiran, ummuhu Asma'u bintu Umais. Kemudian Yahya bin Ali, dia meninggal di masa kecil, ibunya Asma binti Umais. Wa Muhammad ibnu Ali al-Asghar li ummi walad Daraj. Nah, berikutnya yang ke-14 adalah Muhammad bin Ali, ya. Ibunya Daraj. Wa Ummul Hasan wa Romlah, kemudian Ummul Hasan dan Romlah. Ummuhuma, ibu keduanya adalah Ummu Sa'idin bintu Urwah ibni Mas'udin Al-Thaqafi. Ibunya adalah Ummu Sa'id bin Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, binti Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Berarti sampai sini sudah
Sudah 15 ya. Wa Zainabus Sughra wa Ummu Kulthum as-Sughra. Kemudian Zainab as-Sughra dan Ummu Kulthum as-Sughra. Wa Ruqayyah as-Sughra. Ya, dan Ruqayyah as-Sughra. Wa Ummu Hani dan Ummu Hani, wa Ummul Kirami dan Ummul Kirami, wa Ummu Ja'fari dan Ummu Ja'far, ismuha dinamakan juga dengan Jumanah, wa Ummu Salamata dan Ummu Salamah, wa Maimunata dan Maimunah, wa Khadijatu wa Maimunatu dan Maimunah, wa Khadijatu dan Khadijah, wa Fatimatu dan Fatimah, wa Umamatu dan Umamah. Berarti sudah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 jemaah sekalian. Putra sahabat Ali ada 26. Banatu Aliyin ini anak-anak dari sahabat Ali, li ummahati auladin syatta. Dari syatta. Kanat khilafatuhu, berarti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya 26 anak. Ya, punya 26 anak. Tapi dari 26 anak ini, ya Pak, yang maksudnya yang populer ya, yang populer. Keturunan Rasulullah SAW itu dari jalur Husain. Ya. Di jalur Husain, ya, kemudian dikenal dengan Habib, ya. Keturunan-keturunan yang lain ada banyak, ya, tapi di antara mereka itu lebih memilih untuk berbaur ya dengan orang-orang, kemudian tidak menonjolkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Wa kanat khilafatuhu 4 sinina wa 9 ashhurin wa ayaman ala ikhtilafi fil ayyam. Dia menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan beberapa hari. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan itu dari jumlah harinya. Jadi kalau 4 tahun 9 bulannya sepakat semuanya. Qutila walahu 63. Dia meninggal ketika berusia 63 tahun. Wakila, dan ada juga yang menyebutkan khamsun wa sittuna, 65 tahun. Wakila, dan ada juga yang menyebutkan samanin wa khamsuna, 58 tahun. Wakila, dan ada juga yang menyebutkan sab'un wa khamsuna, 57 tahun. Amul jamaati, pada tahun disebut tahun jamaah sanata arba'ina, tahun 40 Hijriah. Kutila, dibunuh. Kutila, dibunuh kan oleh Khawarij itu, oleh Khawarij. Target mereka itu kan 3. Target mereka itu 3. Pertama sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Muawiyah, kemudian sahabat Amr bin As. Jadi itu pembunuhan serentak ya, pembunuhan serentak. Tapi yang berhasil adalah pembunuhan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada sahabat Amr bin As itu tidak berhasil karena Amr bin Asnya sakit, dia tidak berangkat ke masjid. Kalau Muawiyah itu hampir kena tapi terselamatkan ya, terselamatkan, jadi keburu diketahui. Tapi ya Muawiyah itu terluka juga ya, terluka juga dan mengalami perawatan yang cukup lama. Berikutnya ya, yang berikutnya fasal Abu Abdullah Thalhatu bin Ubaidillah radhiyallahu an.
yaitu Abu Muhammad Talha bin Ubaidillah. Ibni Utsman Ibni Utsman Ibni Amirin Ibni Amr Ibni Ka'bin Ibni Sa'din Ibni Taimin Ibni Murrah Ibni Ka'ab min Lu'ay Ibni Ghalib, yaitu Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah bin Ka'ab. Dia bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Wa ummuhu, dan ibunya adalah As-Sa'batu bintul Hadrami, adalah Sa'bah bintul Hadrami, ukhtul Ala ibnil Hadrami, saudara perempuannya Ala bin Hadrami. Wasmul Hadrami, dan nama Hadrami adalah Abdullah ibnu Imad ibni Akbar ibni Auf ibni Malik ibni Waif ibni Khajraj ibni Iyad ibni Siddiq. Aslamat, ibunya Talha ini masuk Islam. Aslamat ummuhu, ibunya Talha ini masuk Islam. Wa tuwfiyat muslim, dan dia meninggal dalam keadaan muslim. Aslama qadiman. Nah, Abu Muhammad Talha bin Ubaidillah ini masuk Islam lebih dahulu. Wa syahida Uhudan, dan dia meninggal di perang Uhud. Iya. Wa syahida Uhudan, bukan meninggal di perang Uhud. Dia ikut berperang di Uhud, wa ma ba'daha, dan peperangan setelahnya. Walam yashhad Badran, tapi dia tidak ikut dalam perang Badar. Kana bisyam, karena Abu Muhammad Talha bin Ubaidillah ini sedang berada di Syam, fi tijaratihi, dia sedang berdagang di Syam, ya. Fi tijarati, sedang berdagang. Wa daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmihi wa ajrihi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan Talha bin Ubaidillah ini sebagai deretan pahlawan, deretan sahabat Badar dan mendapatkan ghanimah. Nah, jadi sahabat, di antara sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar tapi tetap mendapatkan ghanimah dan dicatat dalam deretan yang ikut dalam perang Badar adalah Talha bin Ubaidillah. Wa kana lahu minal waladi, dia memiliki beberapa orang anak. Muhammadunis Sajjad, dia adalah Muhammad ibn Sajjad, kutila ma'ahu, terbunuh bersamanya. Wa Imranu, dan Imran, ummuhuma Hamnah bintu Jahsyin, ibu dari keduanya, ibu Muhammad dan Imran ini adalah Hamnah bintu Jahsyin. Wa Musa ibn Talha, ummuhu Khawlatu bintul Qaqah ibni Ma'bad ibni Zurarah, ibunya adalah Khawlah bintul Qaqah bin Ma'bad bin Zurarah. Wa Yaqub wa Ismail wa Ishaq, Yaqub, Ismail dan Ishaq. Wa ummuhum, dan ibu mereka adalah Ummu Aban bintu Utbah ibni Rabi'ah, yaitu Ummu Aban bintu Utbah bin Rabi'ah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat ini, ya, ini contohnya Utbah bin Rabi'ah. Ini kan Utbah bin Rabi'ah ini, jamaah sekalian, ini diplomat ulung, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang mencoba untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan dakwahnya dengan tawaran harta, dengan tawaran kedudukan Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah ini di antara gembong kafir Quraisy ini, jamaah sekalian,
itu yang menduduki jabatan tertinggi, jabatan tinggi di Quraisy itu tanpa harta. Jadi karena kepiawaian dia dalam berbicara, diplomasi dia yang unik. Makanya dia yang diutus untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak terbujuk oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini meninggal di perang Badar. Ya. Tapi jamaah sekalian, putrinya masuk Islam. Ya, putrinya masuk Islam dan dia menikah dengan Tolhah bin Ubaidillah. Ya. Jadi anak-anak tokoh-tokoh itu termasuk anak Abu Jahal, Pak. Anak Abu Jahal itu Ikrimah, ya, itu masuk Islam. Ya, jadi beberapa anak, kalau Abu Sufyan ya Abu Sufyan juga masuk Islam. Anak-anak Abu Lahab, anak-anak tokoh itu semuanya masuk Islam. Wa Zakaria wa Aisyah, Zakaria dan Aisyah ummuhuma, ibu keduanya adalah Ummu Kulsum bintu Abi Bakrin, yaitu Ummu Kulsum bin Abi Bakrin, binti Abi Bakrin. Jadi Tolha ini termasuk di antara mantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia menikah dengan Ummu Kulsum. Ya, dan Ummu Kulsum itu jamaah sekalian adalah anak yang lahir setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal. Wa Isha wa Yahya ummuhuma Su'da bintu Auf al-Murriyah. Kemudian Isa, Yahya, ibu dari keduanya adalah Su'da bint Auf al-Murriyah. Kemudian wa Ummu Ishaq bintu Tolhah. Kemudian Ummu Ishaq bin Tolhah, ummuha, ibunya adalah Ummul Harith bintu Qasamah bin Hanzalah at-Ta'iyyah. Ibunya adalah Ummul Harith binti Qasamah bin Hanzalah at-Ta'iyyah. Fauladu Tolhah ada asyar. Anaknya Tolha itu ada yang menyebutkan 11 anak. Waqila, ada juga yang menyebutkan innalahu ibnai akharin. Ada anak yang lain yaitu Utsman wa Salih walam yathbut zalika, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan ini atau yang menguatkan ini. Wa qutila Tolhatu, dan Tolha ini terbunuh sanata sittun wa thalathina yaumal jamal, pada tahun 36 pada perang Jamal. Wa huwa ibnu isnataini wasitin, dia seseorang yang berusia 62 tahun. Jadi ini jamaah sekalian yang dulu kita pernah bercerita ya tentang perang Jamal ya, perang yang melibatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sahabat yang terbunuh di peperangan itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Sampai sini dulu jamaah sekalian ya. Insyaallah tinggal 5 orang lagi nih ya. Tinggal 5 orang lagi, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selesai ya, mudah-mudahan selesai di pertemuan yang akan datang. Atau maksimumnya 2 kali lagi lah insyaallah. Kemudian kalau berkaitan dengan Syama'il al-Muhammadiyah, mungkin karena saya cek itu kan ya, kalau terjemahannya ya harganya juga mahal coba sekalian. Jadi maksudnya mungkin saya buat handout sajalah di tiap pertemuan ya. Buat handout saja di setiap kali pertemuan untuk pembahasan Sirah Nabawiyah didasarkan pada kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Jadi bagi yang
Mau beli kitabnya silahkan, bagi yang mau beli terjemahannya juga silahkan. Tapi insya Allah di setiap pertemuannya ada handout ya. Karena itu kan hadis-hadis semua. Jadi kita kalau belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu mungkin dapat dua keuntungan ya. Pertama, kita belajar sirah nabawiyah, walaupun berkaitan dengan ini, berkaitan dengan fisik Nabi, akhlak. Nah, kemudian di sisi lain belajar hadis gitu. Belajar hadisnya. Gitu jamaah sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.